Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang ekonomi kreatif. Untuk pembahasannya sendiri, yang pertama ada sektor-sektor atau bidang-bidang ekonomi kreatif. Yang kedua ada badan ekonomi kreatif. Yang ketiga ada hubungan ekonomi kreatif dan branding nasional. Yang keempat ada perkembangan ekonomi atau industri kreatif di Indonesia dalam era globalisasi. Yang terakhir ada kontribusi ekonomi dan industri kreatif terhadap GDP dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Sebelumnya, apa sih itu ekonomi kreatif dan apa juga manfaat ekonomi kreatif? Pengertian ekonomi kreatif itu intinya adalah sektor yang mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan gagasan dari manusia sebagai aset untuk membuat perekonomian bergerak maju. Pertumbuhan sektor ini meningkat hingga 5,76% dibanding sektor pertambangan dan penggalian. Untuk manfaatnya, menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang pertama untuk menciptakan lapangan kerja baru, yang kedua untuk membuat masyarakat menjadi lebih kreatif, yang terakhir ada mengurangi angka pengangguran. Selanjutnya, apa saja sih sektor-sektor ekonomi kreatif akan dibacakan oleh Heltian. Oke, terima kasih Asna. Untuk sektor di bidang ekonomi kreatif, sekiranya kalau nggak salah ada 10. Yang pertama adalah advertising atau periklanan. Periklanan sendiri dapat dijadikan sebagai ajang para pelaku ekonomi kreatif untuk menawarkan jasanya dalam membuat iklan. Pembuatan iklan ini tidak hanya memuat ide kreatif saja, tetapi juga menggunakan strategi pemasaran tepat. Nantinya iklan ini bisa dilakukan melalui media elektronik seperti smartphone, radio, dan televisi, ataupun di media cetak seperti surat kabar dan majalah. Yang kedua, ada arsitektur. Konsep ekonomi kreatif dapat dilakukan dalam bidang pembangunan atau arsitektur. Pada zaman yang semakin maju ini, banyak generasi-generasi milenial yang ingin mempunyai konsep rumah atau hunian yang unik. Nah, ekonomi kreatif ini dapat dimasukkan dalam semua bidang terkait arsitektur seperti perencanaan kota, kegiatan teknik sipil, pembangunan taman kota, dan lainnya. Lalu yang ketiga, ada pasar barang seni, di mana seni sangat berhubungan erat dengan ide kreatif dan inovatif. Karena seni ini membutuhkan kreativitas yang tinggi seperti untuk membuat patung, lukisan, hingga musik. Nantinya para seniman bisa menambahkan konsep ekonomi kreatif ini ke dalam kehidupan di seni mereka. Lalu yang keempat ada kerajinan. Kerajinan pada umumnya memang masih dibuat dengan cara tradisional. Nah, disinilah dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan ide kreatif untuk menciptakan kerajinan yang berkualitas. Jika para pengrajin di Indonesia dapat menerapkan hal ini, maka dipastikan kerajinan dari mereka bisa mendunia nantinya dan membanggakan nama Indonesia. Lalu yang kelima, ada desain yang kelima. Desain ini kegiatan yang sangat membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki ide-ide kreatif, mulai dari mendesain sebuah produk, desain grafis, desain interior, dan lainnya. Lalu selanjutnya adalah dalam hal fashion. Konsep ekonomi kreatif juga dapat masuk ke dalam dunia fashion. Nantinya para perancang busana akan sangat membutuhkan orang-orang yang dapat memberikan ide dan masukan kreatif mengenai busana yang akan dirancang olehnya. Lalu ada musik. Para musisi harus memiliki ide yang kreatif dan inovatif saat mereka ingin menciptakan sebuah lagu. Tidak hanya saat membuat lagunya, tapi mereka harus kreatif bagaimana mereka ingin mempromosikan dan mendistribusikan hasil ciptaan mereka itu sendiri. Dan sehingga musik yang mereka ciptakan dapat dimengerti oleh para penikmat musik tersebut. Selanjutnya ada game. Di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini, game itu menjadi salah satu asupan pokok bagi beberapa orang. Bahkan game adalah salah satu mata pencarian utama bagi beberapa profesi seperti YouTuber atau gamer. Nah, game ini pasarnya dia menyasar pada usia
anak-anak hingga remaja. Untuk itu dibutuhkan pemikiran kreatif agar game tidak hanya sebagai sarana hiburan saja, tapi juga menjadi sarana edukasi yang dapat memberikan ilmu-ilmu baru atau pengalaman baru yang berguna bagi penggunanya. Lalu yang kesembilan, ada televisi. Televisi ini menciptakan acara reality show, quiz, games, atau infotainment, dan masih banyak lagi bukanlah hal yang mudah. Di balik layar-layar kaca, terdapat orang-orang yang kreatif dan inovatif dalam membuat acara untuk menghibur para penonton. Tapi sayangnya, jika kita lihat makin ke sini, acara-acara yang ditampilkan di dalam televisi atau uh, tayangan-tayangan yang hadir itu kurang mendidik khususnya bagi anak-anak. Dan harapannya ke depan nanti akan semakin banyak acara televisi yang tidak hanya menghibur, tapi juga bisa memberikan edukasi dan ilmu pengetahuan kepada penontonnya. Dan yang terakhir ada video, film, dan fotografi. Ketiga kegiatan ini merupakan ide yang kreatif untuk kemudian disebarluaskan ke masyarakat. Karena jika tidak memiliki ide kreatif, maka hasil dari ketiga hal ini akan monoton atau biasa saja dan tidak menarik minat orang untuk menontonnya. Oke, selanjutnya ada Badan Ekonomi Kreatif yang akan dibacakan oleh Helvian. Oke, terima kasih Hasna. Saya akan membacakan Badan Ekonomi Kreatif yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia sendiri ini memiliki Badan Ekonomi Kreatif yang berdiri sendiri melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015. Nama Badan Ekonomi Kreatif ini adalah Bikraf. Bikraf merupakan badan yang berada satu level di bawah kementerian dan berfungsi untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif, termasuk perlindungan bagi karya kreatif seniman Indonesia. Kemudian, 2019, Presiden Joko Widodo kembali melebur Bikraf dengan Kementerian Pariwisata. Nah, tugas dari Bikraf ini sendiri tuh adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Next. Oke. Selanjutnya ada pemangku kepentingan Badan Ekonomi Kreatif. Nah, di pemangku kepentingan Badan Ekonomi Kreatif ini ada 3 pelakunya. Yang pertama adalah pelaku dan usaha ekonomi kreatif, lalu ada kementerian atau lembaga, Pemda dan DPR atau DPRD, dan yang terakhir ada lembaga pendidikan, media, lembaga non pemerintah, dan badan usaha. Untuk yang faktor pertama yaitu faktor pelaku dan usaha ekonomi kreatif, berfungsi untuk menciptakan ekonomi kreatif yang nantinya dapat menambah GDP suatu negara. Lalu, kementerian dan lembaga Pemda ini memiliki fungsi untuk mengeluarkan peraturan dan menjaga agar menjaga agar ekonomi kreatif ini tetap pada jalannya dan berada untuk menuju tujuan yang sudah yang dibuat oleh kementerian dan lembaga Pemda itu sendiri. Lalu, yang terakhir lembaga pendidikan, media, dan lembaga dan pemerintah berfungsi untuk melatih dari pelaku dan usaha ekonomi kreatif agar bisa membuat suatu ekonomi kreatif yang dapat berguna dan memiliki keuntungan yang banyak agar bisa menjadi suatu masukan untuk ekonomi di Indonesia ini sendiri. Saya kembalikan lagi kepada Hasna. Oke, selanjutnya apa sih hubungan ekonomi kreatif dan branding nasional? Ini akan dijelaskan oleh Andi. Oke, untuk branding nasional, apa itu branding nasional? Branding nasional adalah sekumpulan teori dan penerapannya yang bertujuan untuk mengukur, membangun, dan mengatur reputasi
suatu negara. Tujuan dari branding nasional yaitu mempromosikan citra bangsa untuk membangun identitas merek suatu negara, menarik wisatawan, meningkatkan ekspor, serta meningkatkan investasi. Hubungan di antara ekonomi kreatif dan branding nasional. Untuk branding ekonomi kreatif dan branding nasional tentunya saling berhubungan, yang dimana sama-sama bertujuan untuk memajukan pembangunan yang berkelanjutan di suatu negara. Manfaat dari branding nasional yaitu meningkatkan daya saing bangsa, merangkul berbagai aktivitas politik, kebudayaan, bisnis, dan olahraga, memajukan ekonomi dan politik di dalam negeri dan luar negeri. Bisa slide selanjutnya. Oke, baik. Di sini terdapat 6 aspek mengapa ekonomi kreatif dibutuhkan. Aspek pertama kontribusi ekonomi, terdapat PDB, menciptakan lapangan pekerjaan dan ekspor. Aspek kedua iklim bisnis, penciptaan lapangan usaha, dampak bagi sektor lain, dan pemasaran. Aspek ketiga, citra identitas dan bangsa, turisme, ikon nasional, membangun budaya, warisan budaya dan nilai lokasi. Aspek keempat, sumber daya terbarukan, berbasis pengetahuan berbasis pengetahuan, kreativitas, green community. Aspek kelima, inovasi dan kreativitas, ide dan gagasan, dan penciptaan nilai. Aspek yang terakhir adalah dampak sosial, kualitas hidup, peningkatan toleransi sosial. Oke, selanjutnya untuk yang keempat, apa sih perkembangan ekonomi atau industri kreatif di Indonesia dalam era globalisasi? Oke, untuk rencana pemerintah ini ada beberapa unsur yang menghasilkan kreativitas modal sosial. Yang pertama itu harus membentuk komunitas kreatif. Yang kedua, para personal atau perorangan harus memiliki kesadaran akan kreativitas yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu perluasan jaringan, maksudnya adalah jika suatu komunitas sudah terbentuk, maka seharusnya fungsi ini harus disebarkan ke masyarakat luas serta harus mengajarkan apa-apa yang sudah dibentuk oleh komunitas itu. Yang keempat, ada kolaborasi orang kreatif. Jadi setiap orang kreatif itu saling berkolaborasi untuk menciptakan suatu barang yang inovatif, kreatif untuk masyarakat luas. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya tahap-tahapan penguatan yang dimana dibentuk oleh pemerintah. Yang pertama, tahap penguatan periode 2007 hingga 2015. Pada tahap ini, industri kreatif ditargetkan mencapai 6-8% terhadap PDB real nasional. Untuk kontribusi ekspornya diharapkan mencapai 6-8% dan menyerap tenaga kerja hingga 6,5%. Untuk kedua, ada tahap akselerasi yang dimana pada periode 2015 hingga 2025. Pada tahap ini, kontribusi sebesar 9-11% terhadap PDB real nasional dan menyerap tenaga kerja mencapai 9-11%. Pada tahun 2015, meningkat jumlah usaha yang bergerak dalam sektor industri kreatif
3 kali lipat daripada 2006, yaitu sekitar 6,8 juta perusahaan, dan ditargetkan akan mencapai 504 merek lokal baru. Untuk rencananya sendiri, ini memiliki kekuatan, kelemahan, serta peluang. Untuk kekuatannya sendiri yaitu potensi budaya. Jumlah penduduk di Indonesia ini kaya akan budaya dan warisan budaya. Untuk itu harus selalu ditingkatkan oleh pemerintah. Yang kedua, untuk kelemahannya sendiri yaitu lemah dalam desain produk, terus jumlah maupun kualitas dari desain tersebut. Dan juga untuk pengomersialnya atau untuk promosi dari produk tersebut. Untuk peluangnya di sini kecenderungan semakin hari masyarakat Indonesia semakin melek akan industri kreatif dan menciptakan barang-barang yang lebih inovatif untuk era yang akan datang. Oke, selanjutnya kontribusi ekonomi atau industri kreatif terhadap GDP dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia akan dibacakan oleh Rifka. Baik, untuk pembahasan yang terakhir adalah kontribusi ekonomi atau industri kreatif terhadap produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Berkembangnya sektor industri di Indonesia mengubah sektor unggulan Indonesia yang awalnya sektor agraris menjadi sektor industri. Perubahan ini diakibatkan terus berkembangnya sektor industri dan kontribusinya terhadap perekonomian di Indonesia. Berkembangnya sektor industri yang 80%-nya dikuasai oleh industri kecil mampu mendorong bertumbuhnya dan berkembangnya sektor ekonomi kreatif. Sejak Bekraf didirikan pada tahun 2015, pemerintah melihat di masa yang akan datang, sektor ini akan menjadi salah satu sektor unggulan di Indonesia. Hal ini dikarenakan pertumbuhan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB atau produk domestik bruto nasional mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Kepala Bekraf Triawan Munaf membenarkan PDB untuk sektor ekonomi kreatif terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu mulai dari tahun 2015 sekitar 852,56 triliun rupiah sampai pada tahun 2018 yaitu 1.105 triliun rupiah pada tahun 2018. Kepala Bekraf sendiri berharap kondisi ini bisa terus meningkat dari masa ke masa yang akan datang. Selanjutnya nilai ekspor kreatif yang terjadi adalah pada tahun 2015 sekitar 19,3 miliar US dollar dan sampai pada tahun 2018 diproyeksi 22,6 miliar US dollar. Lebih lanjutnya, Bekraf menjelaskan meningkatnya PDB sektor ekonomi kreatif mengartikan sektor ini dapat terus mengimbangi PDB nasional yang juga mencatatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Di sisi tenaga kerjanya, Bekraf menambahkan sektor ekonomi kreatif mencatat penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Pada awal kali debut Bekraf di 2015 tercatat ada sekitar 15,9 juta yang bekerja di sektor ini. Kemudian di 2017 tercatat peningkatan menjadi 17,4 juta dan di 2018 diperkirakan mencapai 18,1 juta. Selanjutnya itu pada sampai 2019, sektor ekonomi kreatif memberikan kontribusi sebesar 1.105 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi ketiga setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Walaupun pandemi COVID-19 membuat PDB atas dasar harga konstan, ekonomi kreatif pada 2020 mengalami pertumbuhan minus 2,39%, namun subsektor seperti televisi, radio, aplikasi, dan game developer justru mengalami peningkatan. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.